Pernahkah kamu berhenti sejenak dan benar-benar mendengarkan suaramu sendiri? Bukan suara dari luar, bukan nasihat orang lain, tapi suara kecil di dalam kepalamu yang setiap hari berbicara tanpa henti. Suara itu bisa menjadi sahabatmu atau penjara yang tak terlihat. Kita hidup di dunia di mana semua orang bicara tentang investasi, uang, waktu, karir. Tapi sedikit yang menyadari bahwa investasi paling penting bukanlah di luar sana. Investasi paling berharga ada di sini, di dalam pikiranmu. Setiap hari, kamu menanam sesuatu di dalamnya. Sebuah benih, entah itu benih keyakinan atau benih keraguan. Dan setiap benih akan tumbuh, pelan-pelan, menjadi hasil yang kamu lihat dalam hidupmu sekarang. Berapa banyak impian yang kamu kubur karena kamu percaya pada keraguan itu? Berapa banyak kesempatan yang kamu lewatkan hanya karena suara dalam pikiranmu berkata, "Aku tidak cukup baik"? Itu bukan kenyataan. Itu kebiasaan berpikir. Dan kebiasaan berpikir bisa diubah. Bayangkan sejenak, jika setiap pikiranmu adalah uang, setiap kalimat yang kamu ucapkan dalam hatimu adalah transaksi. Kamu bisa memilih untuk menginvestasikan pikiranmu pada kekuatan, keberanian, dan keyakinan. Atau kamu bisa terus membuangnya pada ketakutan, rasa bersalah, dan penundaan. Orang kaya tidak hanya pandai mengelola uang, mereka pandai mengelola pikiran. Mereka tahu bahwa setiap keputusan finansial berawal dari keputusan mental. Mereka tahu bahwa sebelum kekayaan datang di dunia luar, ia harus tumbuh di dunia dalam. Sekarang, aku ingin kamu jujur. Seberapa sering kamu memerhatikan isi pikiranmu? Seberapa sadar kamu terhadap kata-kata yang kamu bisikkan kepada dirimu sendiri? Apakah kamu sedang menabung keyakinan atau berhutang pada ketakutan? Napoleon Hill pernah menulis bahwa setiap pencapaian besar dimulai dari satu hal. Keinginan yang kuat, dibungkus dalam keyakinan, dan ditanam dalam pikiran bawah sadar. Namun, kebanyakan orang membiarkan pikirannya berjalan tanpa arah, seperti kapal tanpa kemudi. Mereka bangun, bekerja, mengeluh, lalu tidur, mengulang, setiap hari. Tanpa menyadari bahwa mereka sedang menginvestasikan pikiran pada pola yang sama. Pola yang membuat mereka tetap di tempat yang sama. Tapi kamu tidak harus terus begitu. Kamu bisa berhenti sekarang, menarik napas, dan melihat bahwa setiap pikiran adalah pilihan. Setiap emosi adalah sinyal. Setiap keyakinan adalah keputusan. Bayangkan pikiranmu seperti taman besar. Jika kamu membiarkannya kosong, gulma akan tumbuh. Namun jika kamu menanam benih yang tepat, benih keberanian, tekad, dan visi, taman itu akan menjadi sumber kekayaan tak ternilai. Kamu tidak bisa membeli pikiran baru, tapi kamu bisa melatih yang kamu punya. Kamu tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kamu bisa memprogram masa depanmu mulai dari sekarang. Mulai dengan satu pertanyaan sederhana. Apa yang sedang aku tanam di pikiranku hari ini? Karena pikiran adalah investasi yang selalu memberi bunga majemuk. Apa yang kamu pikirkan hari ini menentukan siapa kamu besok. Dan besok akan datang, cepat atau lambat. Mungkin kamu pernah merasa lelah, kehilangan arah, merasa tertinggal. Itu wajar, karena sistem di luar sana tidak dirancang untuk membuatmu sadar. Ia dirancang untuk membuatmu sibuk. Sibuk mengejar sesuatu yang tak pernah benar-benar kamu pilih sendiri. Tapi sekarang, kamu sedang berhenti. Kamu sedang mendengarkan. Dan itu artinya, sesuatu dalam dirimu sudah mulai berubah. Kamu mulai melihat bahwa kebebasan tidak dimulai dari uang, melainkan dari cara berpikirmu tentang uang. Kamu mulai memahami bahwa kekuatan bukan datang dari keadaan, tapi dari keyakinan. Kamu mulai sadar bahwa kemiskinan terbesar bukanlah kekurangan harta, tapi kurangnya kesadaran diri. Saat kamu mulai memperlakukan pikiranmu seperti investasi,
Semuanya berubah. Kamu berhenti menyia-nyiakan waktu untuk hal-hal kecil. Kamu berhenti membiarkan pendapat orang lain menentukan nilaimu. Kamu mulai menanam keyakinan, bukan keluhan. Fokus, bukan distraksi. Tindakan, bukan alasan. Dan perlahan, dunia di luar akan menyesuaikan diri dengan dunia di dalam. Kamu mungkin belum melihat hasilnya sekarang, tapi seperti benih yang ditanam di tanah, hasilnya selalu datang bagi yang sabar. Pikiranmu sedang membentuk realitasmu. Detik demi detik, hari demi hari. Jadi mulai sekarang, perlakukan setiap pikiran seperti uangmu sendiri. Apakah kamu akan membuangnya pada hal yang sia-sia, atau menanamnya untuk sesuatu yang membuatmu tumbuh? Karena orang kaya berpikir panjang sebelum berinvestasi. Dan kamu pun bisa melakukan hal yang sama dengan pikiranmu. Jika kamu merasakan sesuatu bergerak di dalam dirimu sekarang, jika kamu merasa seolah-olah sedang terbangun dari tidur panjang pikiranmu sendiri, itu adalah awal dari kesadaran. Itu adalah langkah pertama menuju kekayaan sejati, bukan di dompetmu, tapi di dalam kepalamu. Dan jika kata-kata ini berbicara padamu, jangan biarkan percikan ini padam. Berikan energi pada pikiran yang ingin tumbuh. Klik tombol suka dan berlangganan sekarang. Karena di perjalanan ini, kamu tidak sendirian. Kita akan melangkah lebih dalam, menuju kekuatan sejati yang selama ini tersembunyi di dalam dirimu. Pernahkah kamu berpikir, bagaimana jika semua yang terjadi dalam hidupmu bukan kebetulan? Bagaimana jika setiap hasil, setiap kegagalan, setiap keberhasilan, semuanya berakar dari satu tempat yang sama? Dari pikiranmu sendiri. Kita sering mendengar orang berkata, hidup tidak adil, tapi sesungguhnya hidup sangat adil. Ia hanya memantulkan apa yang kamu pikirkan dengan paling kuat. Ia adalah cermin dari isi pikiranmu. Apapun yang kamu tanam di sana akan tumbuh. Tidak peduli apakah itu harapan atau ketakutan. Tidak peduli apakah itu keyakinan atau keraguan. Hidup akan selalu berkata ya pada energi yang kamu berikan padanya. Napoleon Hill menyebutnya hukum sebab dan akibat mental. Setiap pikiran adalah sebab, dan setiap hasil dalam hidupmu adalah akibat. Kamu tidak menarik kesuksesan, kamu menciptakannya. Kamu tidak menarik kegagalan, kamu memeliharanya tanpa sadar. Dan inilah titik di mana semuanya berubah. Saat kamu menyadari bahwa kamu bukan korban dari pikiranmu, kamu adalah penciptanya. Bayangkan pikiranmu seperti layar bioskop besar. Setiap hari, kamu memutar film yang sama. Film tentang siapa dirimu, apa yang kamu bisa, dan sejauh mana kamu mampu melangkah. Jika film itu dipenuhi keraguan dan ketakutan, hidupmu akan memantulkan cerita yang sama. Tapi, jika kamu mulai mengubah naskah di kepalamu, gambar di layar itu akan ikut berubah. Mungkin kamu berpikir, tapi aku tidak bisa mengendalikan pikiranku sepenuhnya. Ya, memang tidak mudah. Pikiran adalah mesin otomatis yang bekerja tanpa henti. Namun, seperti otot, ia bisa dilatih. Dan latihan itu dimulai dari satu hal sederhana, kesadaran. Perhatikan pola berpikirmu. Setiap kali kamu mendengar suara dalam dirimu berkata, aku tidak bisa, berhenti sejenak. Tanyakan, siapa yang berkata begitu? Apakah itu benar-benar kamu, atau itu kebiasaan lama yang kamu warisi dari masa lalu? Karena tidak ada pikiran yang datang tanpa izinmu. Kamu hanya perlu mulai memilih dengan sadar pikiran mana yang kamu biarkan tumbuh. Inilah rahasia besar yang banyak orang lewatkan. Pikiran adalah magnet. Ia menarik peristiwa, orang, dan kesempatan yang selaras dengannya. Ketika kamu berpikir seperti orang kaya, kamu mulai melihat peluang di mana orang lain melihat hambatan. Ketika kamu berpikir seperti pemenang, kamu mulai bertindak seperti pemenang. Dan tindakan itu menghasilkan hasil yang sama. Begitulah kekuatan mental bekerja. Bukan sihir, bukan kebetulan.
hanya hukum alam yang selalu konsisten. Sekarang, coba ingat saat kamu mencapai sesuatu yang dulu kamu kira mustahil. Sebelum itu terjadi, apa yang kamu lakukan? Kamu mulai membayangkannya. Kamu mulai mempercayainya, bahkan sedikit saja. Dan perlahan, semesta pun bergerak selaras dengan keyakinan itu. Itu bukan kebetulan. Itu adalah kekuatan fokus mentalmu. Napoleon Hill menulis, apapun yang dapat dibayangkan dan dipercaya oleh pikiran manusia dapat dicapai. Dan kalimat itu bukan sekadar motivasi. Itu adalah hukum realitas. Karena sebelum segala sesuatu diciptakan di dunia luar, segalanya terlebih dahulu diciptakan di dalam pikiran seseorang. Rumahmu, pakaianmu, pekerjaanmu, bahkan mimpi-mimpimu, semua berawal dari ide. Dan ide adalah bentuk pertama dari kekayaan mental. Bayangkan pikiranmu seperti tanah yang subur. Jika kamu menanam benih tujuan yang jelas dan menyiraminya dengan keyakinan setiap hari, lambat laun benih itu akan tumbuh menjadi kenyataan. Namun, jika kamu menanam keraguan, maka yang tumbuh hanyalah kebingungan. Kamu harus memilih, apakah kamu ingin menjadi petani yang sadar atau hanya penonton yang pasif terhadap hidupmu sendiri? Karena setiap kali kamu membiarkan pikiran negatif menguasai, kamu sedang memberikan energimu pada sesuatu yang melemahkanmu. Dan setiap kali kamu memilih pikiran positif, kamu sedang memperkuat otot mentalmu untuk melawan ketakutan. Inilah saatnya kamu mengambil alih kembali kendali itu. Jangan biarkan pikiran berjalan tanpa arah. Kendalikan, bentuk, gunakan. Seorang investor sejati tidak membuang modalnya pada hal yang tidak memberi hasil. Dan kamu juga tidak boleh membuang pikiranmu pada hal yang tidak membuatmu tumbuh. Mulailah melihat pikiranmu seperti portofolio, evaluasi isinya. Apakah sebagian besar berisi keyakinan yang memberdayakan, atau justru penuh keraguan yang menguras energimu? Kamu bisa memilih untuk mengganti "aku tidak bisa" dengan "aku sedang belajar". Mengganti "aku gagal" dengan "aku berkembang". Mengganti "aku tidak cukup" dengan "aku sedang menjadi lebih baik setiap hari". Kata-kata kecil, tapi efeknya besar. Karena kata adalah perintah bagi pikiran bawah sadar. Dan pikiran bawah sadar tidak tahu mana yang benar atau salah. Ia hanya menjalankan apa yang kamu katakan berulang kali. Jadi, mulai hari ini, ucapkan hal-hal yang kamu ingin menjadi kenyataan. Lihat dirimu berhasil. Rasakan bagaimana rasanya menjadi dirimu yang baru. Dan biarkan perasaan itu mengisi setiap tindakanmu. Sebab kekuatan mental sejati bukan tentang berpikir positif tanpa dasar. Ia tentang menciptakan pola berpikir yang menghasilkan hasil nyata. Ia tentang menyadari bahwa semua yang kamu butuhkan sudah ada di dalam dirimu sejak awal. Kamu hanya perlu mengarahkannya. Pikiranmu bukan penonton dalam hidup ini. Ia adalah sutradara. Dan saat kamu mulai menulis ulang naskah di kepalamu, cerita hidupmu pun mulai berubah. Setiap pikiran yang kamu pilih hari ini adalah investasi dalam masa depanmu. Gunakan seperti orang kaya, pilih dengan hati-hati, dan lihat bagaimana dunia mulai bergerak sesuai arah pikiranmu. Kesadaran tanpa tindakan hanyalah mimpi. Tapi tindakan tanpa kesadaran hanyalah kebiasaan lama yang menyamar sebagai kemajuan. Dan disinilah sebagian besar orang berhenti. Mereka tahu kekuatan pikiran itu nyata. Mereka tahu bahwa keyakinan menciptakan hasil. Tapi mereka tidak disiplin. Mereka ingin hasil besar dengan latihan kecil. Padahal pikiran tidak berubah hanya dengan satu kali motivasi. Ia berubah karena disiplin mental. Disiplin bukan berarti keras kepala. Disiplin berarti memilih pikiranmu, meskipun emosi berkata sebaliknya. Disiplin berarti tetap percaya, bahkan saat bukti belum terlihat. Disiplin berarti menanam. Meski hujan belum datang, pikiran adalah otot.
Dan setiap kali kamu melatihnya untuk fokus pada hal yang benar, kamu memperkuatnya. Setiap kali kamu membiarkannya terseret oleh keraguan, kamu melemahkannya. Kita semua punya dua suara di dalam kepala. Satu berkata, "Kamu bisa." Satu lagi berbisik, "Untuk apa mencoba?" Yang mana yang kamu dengarkan akan menentukan jalan hidupmu. Orang kaya secara mental tidak membiarkan suara kedua memimpin. Mereka melatih diri untuk mendengarkan pikiran yang memberi arah, bukan alasan. Bayangkan dirimu di depan cermin. Kamu melihat bayanganmu, tapi bayangan itu tidak bisa tersenyum lebih dulu. Kamu harus tersenyum duluan. Begitu juga dengan hidupmu. Dunia tidak akan berubah sebelum pikiranmu berubah. Maka mulai dari yang paling kecil. Ubah satu kebiasaan berpikir per hari. Satu pikiran otomatis yang biasanya kamu biarkan lewat. Ubah "aku tidak bisa" menjadi "aku sedang belajar". Ubah "aku selalu gagal" menjadi "aku sedang memahami cara sukses". Kamu sedang memprogram ulang otakmu. Kamu sedang membentuk jaringan baru di dalam kepalamu. Setiap pikiran baru adalah jalur baru menuju masa depanmu. Napoleon Hill menyebutnya autosugesti, seni memberi perintah pada pikiran bawah sadar. Ia bukan mantra, bukan sihir, melainkan proses ilmiah. Pikiran bawah sadar tidak tahu bedanya antara kenyataan dan keyakinan yang kamu ulang berkali-kali. Ia hanya menuruti kebiasaan, dan kebiasaan berpikir bisa ditulis ulang. Setiap pagi, sebelum dunia mengambil alih fokusmu, luangkan 5 menit untuk berbicara dengan dirimu sendiri. Katakan dengan suara pelan tapi tegas, "Aku bertanggung jawab atas pikiranku. Aku memilih untuk berpikir seperti orang kaya. Aku menginvestasikan energi hanya pada hal-hal yang membuatku tumbuh. Aku menciptakan nilai dari setiap tantangan." Ulangi setiap hari. Tidak untuk meyakinkan dunia, tapi untuk meyakinkan dirimu sendiri. Karena dunia tidak akan mempercayaimu sebelum kamu mempercayai dirimu dulu. Disiplin mental adalah latihan yang tak terlihat. Tidak ada sorak-sorai, tidak ada penonton. Hanya kamu dan pikiranmu. Setiap hari, setiap momen. Dan di sanalah kemenangan sejati dimulai ketika kamu bisa menunda reaksi negatif. Ketika kamu bisa memilih diam daripada mengeluh. Ketika kamu bisa tetap tenang di tengah kekacauan. Itu bukan kelemahan. Itu kekuatan mental tingkat tinggi. Orang yang paling kuat bukan yang paling keras suara, tapi yang paling damai pikirannya. Kamu mungkin berpikir ini sulit, tapi sulit bukan berarti mustahil. Sulit hanya berarti butuh latihan. Dan latihan menciptakan kebiasaan. Kebiasaan menciptakan karakter. Karakter menciptakan takdir. Jadi mulai dari sekarang, setiap kali kamu tergoda untuk berpikir negatif, berhenti. Ambil napas dalam dan ubah narasinya. Ubah kata masalah menjadi pelajaran. Ubah kata rugi menjadi investasi pengalaman. Ubah kata lelah menjadi tanda aku sedang berkembang. Kamu sedang memprogram ulang sistem operasi pikiranmu, dan setiap pengulangan kecil membawa efek besar. Bayangkan seseorang yang setiap hari mengeluh tentang hidupnya. Lalu bandingkan dengan seseorang yang setiap hari bersyukur, meski sedikit. 5 tahun kemudian, siapa yang lebih bahagia? Siapa yang lebih sukses? Siapa yang punya lebih banyak peluang? Jawabannya jelas. Karena kualitas pikiran menentukan kualitas keputusan. Dan kualitas keputusan menentukan arah hidup. Pikiran yang tidak dilatih akan mencari kenyamanan. Pikiran yang dilatih akan mencari pertumbuhan. Kenyamanan membuatmu diam. Pertumbuhan membuatmu hidup. Kamu tidak harus sempurna. Kamu hanya harus konsisten. Disiplin bukan tentang berlari cepat, tapi tentang berjalan tanpa berhenti. Setiap kali kamu gagal dan mencoba lagi, kamu sedang membangun otot mentalmu. Setiap kali kamu menolak menyerah,
Kamu sedang menulis ulang ceritamu. Tidak ada perubahan besar yang terjadi tanpa perlawanan kecil di dalam diri. Tapi setiap perlawanan adalah tanda kamu sedang naik level. Jadi, mulai malam ini, sebelum tidur, tanyakan pada dirimu, apakah aku menggunakan pikiranku seperti orang kaya hari ini? Apakah kamu menanam pikiran yang akan memberi hasil besok? Atau kamu membiarkan pikiran lama mencuri harapanmu? Besok pagi, jawab pertanyaan itu dengan tindakan. Bangun, tersenyum, dan ulangi. Aku sedang berinvestasi dalam pikiranku. Karena disiplin adalah bunga dari investasi mentalmu, dan seperti setiap investasi besar, hasilnya tidak datang dalam sehari. Tapi ketika datang, ia akan mengubah segalanya. Ada saat di mana semuanya terasa berbeda. Bukan karena dunia berubah, tapi karena kamu yang berubah. Kamu mulai melihat dengan mata yang sama, namun dari kesadaran yang berbeda. Itulah saat kamu menyadari bahwa kekuatan yang selama ini kamu cari selalu ada di dalam dirimu sendiri. Inilah transformasi sejati. Bukan transformasi tubuh, bukan perubahan status, tapi perubahan pikiran. Perubahan dari aku tidak bisa menjadi aku akan menemukan cara. Dari aku tidak cukup menjadi aku sedang berkembang. Dari aku butuh bukti menjadi aku menjadi buktinya. Semua dimulai dari satu keputusan kecil untuk berpikir seperti orang kaya. Dan sekarang, pikiranmu mulai bekerja untukmu, bukan melawanmu. Lihat sekelilingmu. Hal-hal kecil yang dulu kamu anggap biasa, kini tampak berbeda. Setiap masalah terasa seperti latihan. Setiap tantangan menjadi peluang, setiap kesalahan menjadi guru. Kamu tidak lagi hidup sebagai korban dari keadaan. Kamu hidup sebagai arsitek dari realitasmu. Dunia di luar mulai memantulkan ketenangan barumu. Orang-orang mulai mempercayaimu karena kamu mulai mempercayai dirimu. Pintu-pintu yang dulu tertutup mulai terbuka satu persatu. Dan kamu menyadari, bukan pintunya yang berubah, tapi cara kamu mengetuknya. Inilah hasil dari disiplin mentalmu. Dari latihan yang sunyi. Dari kesabaran menanam benih pikiran baru setiap hari. Sekarang, kau menuai. Bukan karena keberuntungan, tapi karena kesadaran. Napoleon Hill menulis, pikiranmu adalah alat paling kuat yang kamu miliki, tapi ia hanya sekuat cara kamu menggunakannya. Dan kamu telah membuktikan itu. Kamu mulai memahami bahwa setiap kali kamu memilih pikiran positif, kamu sedang menulis masa depan baru. Setiap kali kamu mengarahkan fokusmu, kamu sedang mengubah arah hidupmu. Lihatlah perjalananmu sejenak, dari rasa takut menuju keyakinan, dari kebingungan menuju kejelasan, dari penantian menuju tindakan. Semua itu bukan kebetulan. Itu hasil dari satu keputusan sederhana yang kamu ambil untuk berinvestasi dalam pikiranmu. Sekarang kamu mengerti arti sebenarnya dari kekayaan. Kekayaan bukan hanya angka di rekening. Kekayaan adalah kemampuan untuk berpikir tenang di tengah badai. Kekayaan adalah keberanian untuk bertindak saat orang lain berhenti. Kekayaan adalah kebiasaan berpikir yang membuatmu terus maju, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Dan kini, kamu memiliki semuanya, bukan karena kamu mendapatkannya dari luar, tapi karena kamu membangunnya dari dalam. Bayangkan hidupmu setahun dari sekarang jika kamu terus berpikir seperti ini. Setiap pagi, kamu bangun dengan kejelasan. Kamu tahu kemana kamu akan pergi. Kamu tahu apa yang harus dilakukan. Kamu tahu siapa kamu sedang menjadi. Kamu tidak lagi menunggu inspirasi datang. Kamu menciptakannya. Kamu tidak lagi bergantung pada motivasi dari luar. Kamu menyalakannya dari dalam. Dan setiap hari, kamu semakin kuat, semakin tenang, semakin kaya. Secara mental, emosional, dan akhirnya finansial. Inilah kekuatan autosugesti
disiplin, dan visi. 3 pilar yang membangun jalan menuju takdirmu sendiri. Namun ingat, perjalanan ini tidak berhenti di sini. Karena pikiran adalah investasi seumur hidup. Ia harus terus ditanam, disiram, dan dijaga. Sama seperti taman, ia butuh perhatian setiap hari. Ada kalanya, kamu akan jatuh lagi ke pola lama. Itu wajar. Tapi kini kamu tahu bagaimana bangkit. Kamu tahu bagaimana mengalihkan pikiranmu kembali ke arah yang benar. Kamu tahu bagaimana berkata, "Ini hanya pikiran, bukan kebenaran." Dan dengan itu, kamu mengambil kendali lagi. Setiap kali kamu melakukan itu, kamu menjadi versi dirimu yang lebih kuat, lebih sadar, lebih tenang, lebih berdaya. Kamu tidak lagi bereaksi terhadap dunia. Kamu meresponsnya dengan kesadaran. Kamu tidak lagi menunggu keberuntungan, kamu menciptakannya dengan keputusan. Dan kamu tidak lagi takut gagal, karena kamu tahu setiap kegagalan hanyalah umpan balik. Itulah kekayaan sejati, ketenangan pikiran di tengah perubahan hidup. Itulah hasil dari investasi paling berharga yang pernah kamu buat, pikiranmu sendiri. Kini, lihat ke depan. Bayangkan dirimu berjalan di jalan yang baru. Jalan yang kamu bangun dari keyakinan, bukan ketakutan. Langkahmu mantap, tatapanmu jelas, dan dalam diam, kamu tersenyum. Karena kamu tahu, kamu sedang menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Tidak ada lagi batas, tidak ada lagi alasan, hanya arah dan tekad. Kamu telah membuka pintu kesadaranmu. Dan di balik pintu itu, ada dunia yang selalu menunggumu. Dunia yang kamu ciptakan dengan pikiran yang kamu latih. Sekarang, biarkan kata-kata ini menjadi pengingat. Setiap pikiran yang kamu tanam adalah investasi. Gunakan seperti orang kaya. Perlakukan dengan hormat. Kelola dengan bijak. Dan biarkan hasilnya tumbuh tanpa batas. Karena kekayaan sejati bukan tentang memiliki segalanya, tetapi tentang menyadari bahwa kamu bisa menciptakan apapun. Jika dompet dikatakan membuatmu berpikir lebih dalam, jika kamu merasakan sesuatu dalam dirimu bergerak, sadar, bangkit, maka jangan berhenti di sini. Klik subscribe jika kata-kata ini membuatmu berpikir lebih dalam. Karena ini bukan akhir, ini adalah awal dari cara berpikir baru.